warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fal Satria Nugraha, NIM 2008 7112, Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan. Sistem pernapasan manusia adalah sekumpulan orang yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Cara kerja sistem pernapasan pada manusia: ketika Anda menarik napas atau disebut dengan inspirasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk Anda akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada. 1. Rongga hidung. Rongga hidung merupakan rongga tempat masuknya udara untuk kita bernafas. Pada rongga hidung terdapat rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring kotoran. Sistem pernafasan bagian atas. 1. Rongga hidung. Organ ini memiliki selaput lendir dan rambut halus yang berfungsi untuk menjebak partikel debu atau kotoran dari udara. 2. Sinus adalah rongga berisi udara di dalam tulang kepala. 3. Organ ini memiliki peran dan mengumpulkan udara yang masuk dari hidung atau mulut. Sistem pernapasan bawah. 1. Organ ini merupakan jalan napas utama menuju paru-paru yang terletak di tenggorokan. 2. Bronkus kiri dan kanan adalah cabang dari trakea yang berfungsi untuk meneruskan udara ke paru-paru. 3. Paru-paru. Paru-paru terdiri dari yutan alveolus yang menerima udara dari bronkiolus dan bertugas sebagai tempat pertukaran oksigen dari karbon dioksida. Cara kerja sistem pernapasan. Sistem pernapasan pada manusia melibatkan semua organ pernapasan. Organ-organ ini bekerja sama untuk membantu tubuh dalam pertukaran gas antara paru-paru dan pembuluh darah, yang kemudian akan disalurkan ke seluruh bagian tubuh dan dihembuskan ke udara. Berikut ini adalah cara sistem pernapasan pada manusia. 1. Ketika Anda menarik napas atau disebut dengan inspirasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk Anda akan berkontraksi. 2. Udara masuk lewat hidung dan mulut dan melewati proses penyaringan. 3. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati serangkaian cabang di paru-paru yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus. 4. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. 5. Oksigen masuk ke dalam kapiler. 6. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Makanan pada manusia berperan penting dalam mencerna makanan dan minuman, menjadi energi sebagai berbagai jenis nutrisi yang diperlukan tubuh. Organ-organ dalam sistem pencernaan manusia. 1. Mulut. Proses pencernaan manusia dimulai dari waktu makanan digigit, dikunyah, dan dihaluskan dalam mulut. Makanan yang bercampur dengan air liur dipecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil oleh gigi sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. 2. Kerongkongan. Makanan dan minuman yang ditelan akan melewati kerongkongan saluran yang panjangnya sekitar 25 cm dan berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman. 3. Lambung. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Selain memecah makanan, lambung juga membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan atau minuman. 4. Pankreas. Tak hanya berfungsi untuk menghasilkan insulin, pankreas juga bertugas menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase, protease, dan amilase. 5. Kandungan empedu. Hati atau lever akan menghasilkan cairan empedu, kemudian menyimpannya di dalam kantung empedu. 6. Usus halus. Makanan yang sudah menjadi pasta atau kimus di dalam lambung akan didorong ke usus halus. 7. Usus besar. Setelah diolah menjadi berbagai nutrisi yang diserap oleh tubuh, makanan yang sudah dicerna akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut tinja. Cara kerja pencernaan manusia. Pencernaan dimulai ketika mengunyah makanan oleh gigi. Makanan dihancurkan menjadi potong kecil pada saat bersamaan bercampur dengan air liur yang dikeluarkan oleh ludah. Pada saat makanan tiba di bagian akhir usus halus, molekul-molekul nutrisi yang besar sudah dihancurkan menjadi molekul yang kecil dan dapat diserap oleh darah melalui dinding usus. Darah mengangkut nutrisi masuk ke organ hati kemudian ke sel-sel tubuh makanan.
Tubuh memiliki sendi sinovial yang memungkinkan kita melakukan berbagai macam gerakan. Dalam olahraga, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh sendi sinovial memiliki sebutan tersendiri, yaitu fleksi, ekstensi, sirkumduksi, dan lain-lain. Bidang tubuh adalah pembagian secara anatomi. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan lokasi struktur arah gerakan dalam anatomi tubuh manusia. Dibagi menjadi 3, yaitu sagittal membedakan bagian tubuh menjadi kiri dan kanan. 2. Frontal membedakan bidang tubuh menjadi depan dan belakang. 3. Transversal membedakan bidang tubuh menjadi atas dan bawah. Gerakan sendi pada bidang sagittal. 1. Fleksi merupakan gerakan menekuk sendi atau memperkecil sudut antara dua tulang, contohnya dengan menekuk tangan kita. 2. Ekstensi merupakan kebalikan dan fleksi, yaitu memperbesar sudut antara dua tulang, contohnya dengan meluruskan tangan kita. 3. Dorsofleksi, contohnya menggerakkan telapak kaki ke arah depan atau atas. 4. Plantafleksi, contohnya kebalikan, dan dorsolofleksi, yaitu menggerakkan telapak kaki ke bawah atau belakang. 2. Gerakan sendi pada bidang frontal. 1. Aduksi menggerakkan anggota gerak mendekati bagian tubuh. 2. Abduksi menggerakkan anggota gerak menjauhi bagian tengah tubuh. 3. Elevasi menggerakkan tulang belikat ke atas. 4. Depresi menggerakkan tulang belikat ke bawah. 5. Inversi menggerakkan sendi kaki ke arah dalam. 7. 3. Gerakan sendi pada bidang transverse. 1. Rotasi menggerakkan sendi dengan cara memutar pada sumbu vertikal tulang. 2. Pronasi memutar lengan sehingga telapak tangan menghadapi posterior ketika tangan diluruskan. 3. Supinasi memutar lengan sehingga telapak tangan menghadap anterior. 4. Gerakan sendi pada bidang tubuh gabungan. 1. Sirkumduksi gabungan fleksi, abduksi, ekstensi, dan abduksi yang menciptakan gerakan melingkar. 2. Oposisi gerakan melingkar pada ibu jari. Kesimpulan, secara anatomi tubuh dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sagittal, frontal, dan transverse. Gerakan yang dapat dilakukan oleh sendi sinovial dapat dikelompokkan berdasarkan bidang tubuhnya, yaitu 1. Sagittal, fleksi, ekstensi, dorsofleksi, dan plantar fleksi. 2. Frontal, abduksi, aduksi, elevasi, depresi, inverse, protraksi, dan retraksi. 3. Transversal, rotasi, pronasi, supinasi, dan sirkumduksi. 4. Multiplanar, sirkumduksi, dan oposisi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.